Untuk bahan saya menggunakan triplek tebal 18 mm sisa project kemarin. Kemudian saya potong lebar 4 cm untuk membuat rangka. Dan ukuran dari box tersebut adalah 30 cm kali 14 cm, menyesuaikan dengan lemari. Kemudian setelah saya belah kecil-kecil tadi, saya potong sesuai ukuran yang saya sebutkan tadi. Pada bagian konstruksi saya menggunakan sekrup dan paku tembak. 2 paku tembak pada sisi samping dan 1 sekrup pada tengah. Ini dikarenakan kalau kita menggunakan 2 sekrup pada sisi samping, resiko pecah itu tinggi. Jadi kita gunakan paku tembak terlebih dahulu dan bagian tengah kita sekrup. Namun jika cuma 1 sekrup saja tanpa paku, kayu bisa berputar-putar seperti baling-baling helikopter. Untuk jaringnya ini menggunakan jaring ikan lele. Namun jika kalian punya jaring yang lebih baik, ya tidak masalah. Karena menurut saya jaring ini sudah cukup bagus. Pastikan rapi, tidak ada yang miring serat jaringnya. Setelah itu kita lem menggunakan lem G. Setelah dilem bisa ditekan-tekan menggunakan potongan HPL agar tangan kita tidak terkena lem. Dan untuk tips agar lebih kuat, kalian juga bisa menggunakan staples tembak. Tapi kebetulan staples saya habis, jadi pakai lem saja mungkin sudah cukup kuat. Jika pengeleman sudah selesai, kita balik lalu kita potong jaringnya menggunakan cutter. Pelan-pelan saja saat menotong, tidak usah terlalu ditekan, namun dilakukan secara berulang-ulang agar jaring tidak mudah rusak. Karena saya menggunakan multiplek tebal 18 mm, saya membuat list ukuran 20 mm. Sisanya saya ratakan nanti. Lem diberikan pada permukaan rangka lebih tebal karena ada jaring agar lem dapat merekat dengan kuat. Setelah itu kita ratakan lem menggunakan kapi atau seperti saya ini menggunakan potongan triplek juga tidak apa-apa. Agar pengeleman pada list atau edging lebih cepat, bisa dibuatkan mal seperti ini. Mudah pembuatannya. Lebar disesuaikan dengan lebar list yang akan dilem. Setelah dirasa lem pada rangka dan pada list kering, kita tempelkan list pada bagian sisi kanan dan sisi kiri rangka, dan pada bagian tengah kita tempel belakangan. Bagian list yang rata kita tempelkan terlebih dahulu, lalu bagian kelebihannya kita garis, kemudian kita potong menggunakan kikir dan siku seperti ini. Cara ini lebih cepat ketimbang menggunakan gergaji. Untuk kelebihan dari HPL, daripada saya menggunakan kikir, saya lebih memilih untuk menggunakan table saw karena lebih cepat. Caranya pun mudah. Cukup turunkan mata pisau gergaji, lalu fans kita buat rata dengan mata gergaji. Prinsip ini seperti
mata pisau router yang menggunakan bearing. Lalu kita ganjal pada bagian bawah fans agar HPL dapat masuk. Sebelumnya dites dulu menggunakan kayu, pastikan gergaji hanya menggesek namun tidak memakan dari kayu itu. Kemudian kita coba, jika dirasa aman bisa dilanjutkan saja. Pastikan pemotongan dilakukan searah dengan mata gergaji agar HPL tidak mudah rumpil-rumpil. Sebelum menempelkan HPL pada sisi bawah, sebaiknya diamplas dulu agar permukaan triplek bersih dari sisa-sisa penggergajian tadi. Setelah semua sisi tertempel HPL, kita potong kembali kelebihan HPL tersebut. Namun pada bagian pertemuan HPL dengan HPL kita tidak menggunakan table saw karena dapat melukai pada sisi HPL yang lain. Kalian bisa menggunakan kikir ataupun router. Pemasangan pada pintu lemari cukup menggunakan skrup panjang 5 cm, dan proses pemasangan yang saya lakukan ini cukup cuma dikira-kira saja. Buat kalian alangkah lebih baiknya jika menggunakan waterpass atau meteran agar lebih presisi. Dan hasilnya pun seperti ini. Semoga membantu.